hari ini episode yang sangat spesial banget, dan kalau saya kalian ngerasa ini penting banget untuk salah satu tetangga kalian yang dengerin banget, makanya share video ini ke mereka. Dan by the way, kalau saya kalian nonton ini, saya pengen kasih tau aja kalau misalnya ternyata 70% dari kalian yang ternyata belum subscribe. Jadi pastikan gantian nah Ya udah 30 kan masyarakat. luar biasa banget buat Malas. kita. Pastikan juga kalian cek podcast kita yang ada di semua online platform podcast. Tinggal search Daniel Tetangga Kamu, dan of course follow Instagram kita. Lebih seru sambil makan ya? Dan Daniel Tetangga Kamu. Langsung aja tetangga kita yang sangat spesial. This is the one and only, the legend, Ivan Gunawan himself. Emang baru awalan dong, belum dimulai. Gue di dalam ya. ya Lah, makanan gue boleh makan di makan. Jadi ini persyaratan sebelum saya duduk di Daniel Tetangga Kamu. Saya bilang oke, boleh. Lo boleh undang gue ke acara podcast lo, tapi lo harus datang dulu ke event gue di Depok. Ya kan? Dan dia datang ke Farket. Gue sampai WhatsApp Ivan langsung duduk gue nonton. Gimana akhirnya datang ke Depok? Dia datang ke Depok. Gue lihat, wow, Marco City seperti ini ternyata ya gitu. Jadi memang sekarang ini kan gue lagi ada event nih buat kalian yang sedang menonton podcast ini. Jadi aku tuh lagi bikin event. Nah, kakak bisa. Yang love hope for humanity. woi bimbel kok kata Yang ini mengatasnamakan agama apapun yang ingin bentukkan sama kemanusiaan gue terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di sana dari akibat peperangan ini. Jadi ada anak-anak yatim piatu yang terlantar, yang ada jaga yang suffering banget yang ada di sana gitu ya. Kebetulan gue tuh punya brand hijab yang mana Allah kasih talenta gue, dan talenta gue itu dinikmatin oleh follower gue, oleh komunitas gue, dan alhamdulillah pameran ini benar-benar ditunggu dan diminati. Sekarang ini volume kedua nih, jadi tahun lalu kita udah pernah buat gitu, dan alhamdulillah Allah kasih rezeki bermanfaat, kita kirimkan bantuannya, dan sekarang kita masuk ke volume yang kedua. Kemarin ada gimana tuh, gue sama juga ketemu sama Jafar, dan bisa berangkat juga kemarin Jafar ya, sahabat sama lu ya. Kata ya kayak nyokap-nyokap gue juga di situ, karena sebenarnya itu hari Minggu ya, gue lagi sekarang sama orang tua gue ya, dan akhirnya gue bilang sama nyokap gue, gue pengen ke Depok. Ngapain di Depok? Kata nyokap gue, lu nyasar-nyasar pulang. Akhirnya nyasar asli, dan akhirnya ketemu sama kakak Ivan gitu. Tapi gue baru tahu ya kalau saya Ivan itu benar-benar lu udah bangun masjid, lu punya pesantren. Kemarin anak pesantren gue ketemu juga sama anak pesantrennya. Gila dong, gila. Gue gak ngira Van kalau saya udah sebegininya gitu. Baru naik haji juga, congratulations. Jadi harusnya kita ngomongnya Bapak Haji Ivan Gunawan, jangan salah ya. Baik Pak Haji, bentar Pak, gue pengen nih. Jadi kemarin itu gue beli si panja Ivan Gunawan ini bisa menjadi giveaway untuk kalian para penonton setia DTK. Di sini ada scarfnya atau hijabnya. Sorry, ini ya scarfnya, dan scarf ini gue beli kemarin langsung di pamerannya kakak Ivan. Dan kalau saya kalian pengen dapetin ini, gimana caranya? Langsung cek di Instagram kita di @daniel_manata_network. Nanti di situ gue akan kasih tahu cara-caranya untuk mendapetin scarf eksklusif ini dari brand Manja. Tapi gue sebenarnya lebih pengen kenal Ivan sebenarnya udah dari lama, bahkan ketika gue ingat ketika saya malam Indonesia pertama kali muncul, itu kita dapat lu minta dibikinin ukuran khusus meja, kita bikinin ukuran khusus yang kaos di malam Indonesia gede banget. Maksudnya gede banget brandnya, gede banget. Bukan kaos ya, bukan kaos. Itu kan gede.
Apa? Pak? Oh, dia tutup, Pak. Buka tapi Jangan lupa sama keju. dan ayam. Bapak muncul mulu di kamera. Iya sih. Dani berisik ya. Direkam. Rekam lo Dani. Ayo. To be honest, Itu udah berapa menit biar coba lihat. pas lo chat gue maksudnya Baru enak. tahu pasti arahnya kemana ya udah tahu arahnya kemana gitu sih maksudnya gini kayak setiap orang tuh berhasil maksudnya bahan dalam ini lagi dan itu senang menceritakan apa yang orang gitu Kita boleh kok, kita udah izin dulu. Share ini gue cuma sampai 30 menit. bisa eksis antara itu ya sama halnya bisa gunanya tentang spiritual keluarga yang itu sangat jadi waktu kecil di Hongkong, SMP di Rusia, SMA di balik Jakarta, terus lagi kayak kita pindah kemana-mana gitu kan. Dan keluarga gue itu bukan keluarga agamais gitu, jadi gue to be honest gak pernah mendapatkan belajar ilmu agama di rumah. Mungkin kalau misalnya lu kan ada doa makan di depan di meja makan, ada doa makan di tidur, itu gak pernah mengalami hal seperti itu. Jadi tahun ini 2025 yang menurut gue adalah tahun yang benar-benar gue merasa gue tuh terlahir kembali. Gue tuh merasa kayak gue tuh ribut gitu loh, kayak setelah sekian lama gue menjalani kehidupan. Jadi gue tuh mencari oke, di KTP gue Islam gitu, tapi gue mencari agama apa sih yang cocok buat gue, konsep agama apa, konsep spiritual apa sih yang cocok buat gue, apa tanpa orang ketahui, maksudnya gue nggak peduli apa atau gue Kristen atau gue Buddha atau gue Hindu. Menurut gue itu bukan urusan orang ya, tapi itu urusan antara koneksi gue sama Tuhan gitu. Dan gue cari itu semua sampai suatu saat di bulan Desember, gue ulang tahun ke Desember, gue jalan sama teman gue di Amerika. Kita itu pesan tiketnya tuh kayak lama banget di New York, sampai udah nggak tahu ngapain. Mau dari New York mau ke Paris, kayaknya bosannya gitu. Mau New York ke LA, nggak jadi. Dan kadang ruangnya di LA itu ada kebakaran pada waktu itu, nggak jadi kan terselamatkan. Terus pas lagi di New York itu kita selang 3 hari mau pulang, ide gue nggak tercetus. Udahlah ya murah aja, begitu. Udahlah ya murah aja, udah kayak si paling Jensen ya dari New York terus mau pulang. Udahlah murah aja, kata teman gue punya umroh.
Ben, gue mau Ben berapa orang, tunggu ya, gue cek teman gue, anak kantor, siapa segala macam. Oke, 10 orang. Ya udah fotoin pasportnya, kita fotoin paspor. Jadi gue nyampe dari New York sampai Jakarta ganti paspor. Oke. Karena kalau dari semua tipis banget ya. Tapi hidup gue tuh random ya. Hidup gue tuh serandom itu. Jadi paspor gue tuh semua bisa ada kan. Jadi makanya pas kemarin dulu ya. Aku senang, aku ke Paris aja ya. Maksudnya ke Paris is only 5 hours kan. Ya tinggal ke Paris aja gitu. Ya kan. Bisa menemunya. Paris bisa, Amerika bisa gitu kan. Walaupun gue kemarin karena gue tadi musim Palestina apa namanya perpanjang ke Amerika, asisten gue cuma 4 hari. Sampai akhirnya gue minta surat dari Kedutaan Amerika karena gue kan suka kerja sama kantor Amerika. Kita tuh kayak sering kerja sama di luar negeri, sering ngecek-ngecek dan seperti sekarang bisa jadi paling lagi pas gue balik ke pas gue pulang ke pas gue bilang ke teman-teman gue yang sebelum oke ya masjid boleh makan boleh tidur boleh pokoknya kita akan mengganggu kalian jadi harus nggak harus ini masing-masing ya masing-masing traveling mahal sama travelingnya jadi lebih ayo dan cepetan sholat gue nggak mau ya lo mau sholat di kamar deh lo mau sholat di lobby deh lo mau sholat di masjid itu urusan masing-masing ya jadi gue tuh gue jalanin aja semuanya gue jalanin semua gue tuh dari pernah yang namanya minta sama Nanti kalau udah kelar Ivan Gunawan ya gue itu kalau setiap doa kalau Rangkum. Ya Pak. Siapa? ngerangkum dong sastra. Ya Pak, siap. terima kasih kan terima kasih kan pokoknya itu selalu terima kasih aja gitu lu bayangin gue tuh 43 tahun hampir gak pernah yang namanya sholat Jumat meskipun umroh ya gue gak pernah sholat Jumat mungkin kan peran gue sepanjang karir gue itu kan kemayu ya dan gue kerasa mungkin ada sisi feminin di dalam diri gue jadi gue tuh kalau mau sholat Jumat Ini merasa gabung. itu tuh cewek gak pernah sholat Jumat gue mati Sini gabung. iya kan terus kayak gitu ini agak mundur ya kayak nonton film kan ada mundur di mas kayak gitu ada mundurnya gitu terus udah gitu kayak namanya puasa nggak pernah puasa ya jadi segitu nikmatnya Allah kasih ya udah gue dapat program buka puasa udah gue dikasih program sahur bayangin berapa tuh ya udah dikasih program buka puasa dikasih program sahur gue nggak puasa lagi terus gue mama udah gitu udah masuk lebaran sholat Idul Fitri gue bangun jam 9 sholat jam 7 mana nggak bangun udah gue cuma karena formalitas jadi gue masak ketupat sayur terus gue ketemu nyokap gue gini Happy Idul Fitri maaf lahir batin nggak ada oke jadi gue nggak ada makna Idul Fitri jadi gue tuh kalau lebaran gue cuma keselnya adalah gue harus bayar gaji 2 kali pokoknya ya udah cukup sampai di situ kamu lebaran umroh nih pasti umroh jadi ceritanya di flashback ini ya umroh di dekat butik gue nih di butik gue lama ini ada tanah di depan butik gue ya pas di umroh doa gue ini gue minta sama Allah ya Allah gue pengen beli tanah di sebelah butik karena selama gue pindah di sini butik ini gak pernah mau dijual selalu nyewa terus gue pengen beli di tanah itu ya dan gue fokus nih ya di Jakarta selang berapa hari rezekinya ada Apa katanya? gue mau minta kemana lagi coba Tanahnya. mau minta ke gunung mau minta ke Bogor mau minta kemana mau minta ke orang minta tolong orang doain ternyata gue tuh doa sendiri aja bisa gue minta ke Allah aja Allah kabulin
Mau minta ke siapa nih coba? Fat, mungkin kan hidup lu selama 23 tahun yang gak pernah sholat Jumat, gak pernah puasa, Kan ke dikasih 40 semuanya tahun mau, ya? dikasih popularitas yang super mega bintang, ya segala rupa lah, ya dikasih semuanya. Siapa sih nggak kenal gue dari mana sampai mana? Ya siapa yang nggak kenal gue? Kenapa Tuhan baik banget sih lama sampai tetap sadarnya di saat gue minta sesuatu, ya Allah kasih. Jadi kita nggak perlu minta Nil doain gue dong Nil. Udah, lu bisa langsung 15 menit. atau Nil teleponin Habib Jafar dong doain. Lu doa sendiri aja Allah kasih Nil. Kenapa saat itu lu ngerasa layak untuk bisa minta langsung sama Allah? Maksudnya gini banyak banget. Ini lu dengan ke segala kerusakan lu dan lain ketidaksempurnaan lu gitu maksud gue. Iya maksudnya gini ya, manusia kan nggak ada yang sempurna ini menurut gue ya. Even lo ngerasa lo benar-benar sesuci apapun lo pasti kan berlatih pasti ya. Dan menurut gue tuh mengibaratkan Allah itu seperti orang tua lo aja gitu, yang pasti memaafkan semua anaknya. Dia masih ya kan. Jadi kalau di saat kita tuh udah nyampe di Mekah Madinah itu kayak mempasrahkan diri kita tuh ya untuk Allah. Karena kita udah nggak ada kegiatan lain ya. Badan tuh alarm clock tuh cuma buat sholat doang. Tidur lo jadi kurang karena lo harus bangun jam 3, ada tahajud, ada sholat tahajud, ada sholat sholat hajat, ada sholat masih jadi lupa, ada sholat taubat, ada sholat subuh. Jadi tidur lo setengah 7 setelah sholat subuh. Dan itu gue benar-benar fokus. Ya, fokus adalah ya, aku pengen beli tanah di Jalan Cipete 350 meter. Pulang kebeli maksudnya. Dan gue tuh udah semenjak saat itu gue udah nggak percaya tuh yang kayak oh gue harus minta doa sama siapa udah gue sekarang cuma percaya berdoa sama Allah sama nyokap gue. Mintanya cuma itu. Udah selesai kan gue balik tuh kan ini ceritanya gue tuh mau bariatrik nih, mau bariatrik operasi potong lambung. Oke, lebih kurus nih. Oke, biar kalau beli di Indonesia kan size small ya. Jadi tulisannya kan fontnya kecil. Gue mau ini emang Allah juga amazing banget. Gue tuh cek darah hari Senin apa hari Selasa. Udah cek darah, bla bla bla, udah bayar segala macam. Gue bilang gue maunya operasinya hari Jumat ya, gue bilang gitu. Karena kan dia ada break 2 hari itu supaya hari Senin tuh gue udah mulai syuting buka puasa tadi kan. Gitu. Oh nggak bisa kayak dulu kalau operasinya Jumat karena kayak gue harus puasa ini dulu, harus puasa apa? Harus minum protein dulu seminggu. Puasanya Senin, operasinya Senin aja. Dari Senin nggak dapat gue izin dari transfer. Nggak bayangin nggak kalau gue operasi bariatrik, berarti kan gue nggak puasa 1 bulan. Betul. Karena lo ya ada karena gue harus operasi, harus makan protein dan segala macam. Gue bisa puasa 1 bulan ya. Gue bisa nih maksudnya ini gue jangan sampai dipotong-potong. Gue cerita sama Daniel terus dipotong-potong. Gue mau ceritakan kebaikan-kebaikan gue ini bukan ini dia maksudnya. Karena maksud gue ini kan cerita aja. Karena ini pertama kali banget seumur hidup gue puasa. Karena maksud gue ini kalau misalnya di Kristen ini ada kayak apa tuh kalau di naik atas podiumnya koma kesaksian. Nanti kesaksian gue nih ya kan of course. Jadi apa namanya gue bisa puasa tanpa lapar, tanpa haus, tanpa makannya banget. Semua jangan puasa nih. Gila. Dan gue tahu apa? Hari terakhir gue puasa di syuting, gue syuting sama Nasar, sama Anwar. Pas mau malam takbiran, gue bisa nangis kayak orang menang lomba nih. Kayak lo nyampe di titik finish gimana sih?
Ya, takbiran tuh yang biasa gue kesel dengan suara takbiran sampai malam-malam mau tidur suara pada palus tuh anak-anak. Sumpah, jahat banget. Bisa kirim susu dan coklat. Ya udah pakai cabut. Tolong. Yang lebih happy lagi di hari itu, di malam takbiran itu si Ube telepon gue, Kak, besok gue sholat gue sholat Idul Fitri sama lu ya, gue masuk Islam. Tadi jelek banget. Setengah jam udah nyampe, setengah jam udah nyampe mau tinggal. Setengah jam udah tinggal. Gimana yang mau udah kepala semua. Karena kan mau gemuk dia ya. Kalau gue sholat kan di lapangan, itu udah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu kan di lapangan-lapangan gitu kan, pakai apa? Pakai koran, kayak gitu kan. Nah, gue mau orang pertama gue masuk masjid supaya gue dapat tembok nih. Jadi gue bisa nyender. Makanya gue setengah enam udah ada di situ. Oke. Setengah enam tadi bener ya. bener takbiran itu Kalau bener kayak yang wow amazing Gue banget. kemarin paling ujung. Dari situ selesai udah. Di atas. Gue liburan lah ke Dubai. Liburan ke Dubai. Nah, udah maaf-maafan sama ibu. Oh, maaf-maafan. Bener-bener maaf-maafan ya. Ini begitu. Bener-bener maaf-maafan. Bener-bener gue maaf-maafan udah. Awas lah. Itu pertama kali banget bener-bener dari hati. Dari hati banget. Dia kan sebenarnya gue tuh sama nyokap gue tuh kan dekat banget kan, kayak apa juga semua gue ceritain ke nyokap, mau bikin apa juga nyokap selalu tahu gitu kan. Jadi gue dan nyokap terus tahu gue sekarang sholat, tahu gue sekarang puasa, ini happy banget. Kayaknya doa dia nggak sih selama ini? Ya nggak tahu dia doa apa, tapi gue tuh kalau lagi bikin sesuatu gue tuh selalu gini, Ma gimana? Ma, tolong dong Ma doa Ma, aku pengen ini Ma. Udah gitu udah, terus belum terkabul kan. Ma udah doa belum sih Ma, pakai nangis dong Ma. Gue bilang, pakai nangis dong. Request. Bisa request gitu ya. Harus ada yang itu rasa baru di Dubai. Mantap banget ya. Mau haji. Gila. Gue tanya teman gue pas dia baru berangkat haji. Mbak, aku mau berangkat haji kan? Mau telepon. Oke, itu oke gak ikut. Mau kirim paspor. Oh, lokasi. Itu banyak pelajaran. Mau naik. Dan haji itu senikmat itu. Gue gak bisa describe senikmat apa ya. Gue gak bisa describe senikmat apa. Gue gak bisa ceritain sedetail apa nikmatnya haji. Tapi kalau gue menang, itu gue bisa ngerasain nikmatnya haji. Dan yang paling nikmat tuh, yang paling gue gak bisa lupain itu saat gue lagi ada di Arafah. Kita dibayangin nilai kita di taman, di satu taman. Nih, kita berangkat ke sana, satu taman. Di sini ada bangunan sedikit karena itu ada musolanya. Kita melihat matahari itu dari begini sampai dia terbenam. Jadi kita tuh berdoa berlomba-lomba sampai mataharinya itu udah terbenam. Karena itu kita percaya bahwa Allah itu hadir di situ. Jadi semua doa kita tuh benar-benar insya Allah dikabul. Itu kayak ya Allah, kayak ini kayak dada tuh kayak dibelah tuh kayak ya udah deh terserah deh gitu. Dan gue nonton yang gue tuh mau berangkat haji, gue tuh berasanya gue bakal bisa nih. Karena orang Indonesia tuh kan nakut-nakutin nih, kayak banyak yang kayak gitu sih. Sama nakut-nakutin kan ya, orang ini gue saking takut. Gue pelanggarin tuh semua utang-utang ini. Gue ada utang gue beli berlian, bayarin nih Allah. Saking takutnya gue mati, karena daripada gue gak mau makan kan. Terus begitu yang lo tahu nih, amazing, yang paling amazing seperti
Jadi kan bayar haji itu kan berarti gue tuh pengen pakai dolar karena hitungan dolar. Gue cari dong teman-teman gue yang dolarnya banyak siapa. Gue telepon ke sini dia nggak punya dolar. Gue telepon ke dokter Cici Nugraha. Iya kan? Sis, gue mau telepon dolar dong sis. Oh iya, mana sih nama asisten lo? Ayo, gue kasih nama asisten gue. Dia membayar haji. Dia ngirimin bukti transfer. Dibayarin haji gue. What? Iya sisa dari DP gue. Wow. Terus udah gitu ada. Berarti gue masih punya uang nih kan? Seharusnya gue bayarin buat haji. Iya kan? Terus gue bilang langsung deh, dia udah jadi uang buat sisanya kan harus gue bayar haji. Gue bikin masjid aja deh. Gue bilang gitu. Di sebelah pesantren gue ternyata tanah di sebelah pesantren gue itu tanahnya belum dibeli. Jadi bukan tanah wakaf dari bangunan itu. Jadi gue tuh cuma ada waktu 1 minggu buat gue beli tanah di sebelah itu. Gila kan? Jadi gue taruh di waktu sebelah itu. Gue taruh di sini. Iya kan? Harus rumah, harus lebaran. Lama lebaran. Tahu kan kalau kita punya brand kan? Bisa ya. Allah tuh emang baik banget. Allah tuh bisa nyuruh marah nih. Kita kan belum berbadan. Gila. Marah nih bisa telepon. Ya udah deh, perpanjangan kontrak BE, lo transfer aja mau bayarin tanah masjid. Jadi Maharani itu bayar itu langsung bayarin tanah masjid itu. Jadi pas mau berangkat, tanah masjid itu gue bayarin. Sebelum gue berangkat malamnya, siang pagi itu gue taruh, gue letakkan batu pertama. Udah tau gue saking apa? Saking gue takutnya gue mati di haji. Ya. Kartu kredit semuanya udah lunas. Bahkan sampai ada batu pertama untuk masjid juga. Itu gila sih. Oke ya, lo ngerti gak sih kayak gue rapiin semuanya gitu. Karena lo siap banget gitu. Gue rapiin ya. Gue rapiin, bener-bener gue rapiin. Dan gue pergi sendiri. Gue gak pernah pergi sendiri ke luar negeri. Even gue tidur sendiri aja gak pernah. Gue pasti ada asisten gue lagi tidur di bawah. Gak pernah gue tidur sendiri. Ini gue bisa tidur sendiri. Lo bayangin dan di rumah tetangga kamu. Lo bayangin gue gak tahu siapa. Temen gue di sana siapa gak tahu. Jadi gue tuh mau berangkat tuh gue udah gini, gue doa gue gini. Ya Allah, pasrahkan tubuhku di rumahmu dengan siapa aku bertemu. Jadi kasarnya gue ketemu lu ya, gue welcome ketemu lu ya, gue ketemu siapa pun. Jadi gue nggak ada rasa oh nih gue bintang spesial, nggak ada nih. Ya gue ikut aja, gue ketemu blending ya, karena aku percaya bahwa Tuhan yang mengirimkan orang tersebut ya. Karena udah saking berserahnya udah gue nggak ada. Gue bawa balik gue 13 hari dalam pemikiran gue bawa 13 hari. Udah kelar? 13 hari. Belum, Mbak. Gue pulang 13 Anak hukuman. kalian ke sana. Mulai lah. Itu lagi nunggu apa? Pulang gak baca apa-apa. Kebetulan ada ustadz yang ada di gateway. Video. Jadi emang Untuk bukti kalau kita tuh nonton dan harus sampai habis. gue kayak Dia pun pelajaran apa? oh kan bisa diungkapin sih. Ayo kita opak. Jadi makanya kalau gue Betul gitu. Udah selesai. sekali pergi ada yang pengen pergi lagi makanya pas gue lihat kan gue di sana kan ngeliat kan kayak orang udah pada tua, baru pada berangkat haji gitu, makanya gue ingat ke teman-teman gue yang muda-muda udah pada kaya raya, yang udah pada mampu ya udah pergi haji dari sekarang ya. Orang tua jangan komentar, jangan apa-apa. Maksud gue Ya, asal enggak. sholat mau haji ada tato juga belum tentu diterima. Lebih baik gue pakai tato sholat daripada saya tato. Enggak.
Tapi bisa gue nanti pakai HP share nunjukin ke dia. Yang ini sedang dulu ya. Kalau main diedit, kalau saya pasang main berarti gua besok mau berubah HP ya. Yang namanya manusia itu kan up and down ini. Karena kita untuk bisa menjadi manusia konsisten dan buat gue itu susah banget. Dia masih pasti. Ya kan kita jangan gitu dia jaga badan biar stabilnya susah. Apalagi lo jaga keimanan ya. Lo aja mau nggak share? Udah diem dulu, harus angkat dulu ya ntar. Ntar gampang ya. Lebih baik habiskan waktu buat kerja, pulang kerja capek, pulang Biar sekalian memonya. pergi malamnya haji. Apakah next levelnya ibadah selamanya yaitu kita menikah? Kepikiran gak sih? Enggak, sebenarnya gini. Dia belum nikah ya? Udah 43 tahun cuy. Jangan belum udah sudah. Tapi kalau saya jujur waktu gue haji belum doa untuk menikah. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau memang Allah mentakdirkan gue untuk menikah, ya kenapa enggak? Tapi gue mau nanya sama lo nih, menikah tuh bahagia nggak? Gue sangat amat bahagia. Tapi emang bener nggak apa karena takut bini lo nonton aja nih? Dia punya istri. Punya. Gimana? Orang itu kan punya pikiran masing-masing ya kan, being a happy person itu yang kita yang ngerasain kan. Maksud gue pernikahan itu kan is not about only sex kan, bukan, of course ya kan. Lalu kan ibarat kata lu hidup bareng sama orang ya, yang setiap pagi lu ketemu dia ya, lu melihat dia. Tapi kan pernikahan gak cuma sebentar itu, nggak se-shallow gitu juga gitu kan. Maksud gue sih berharap kalau bisa menemukan orang yang benar-benar tepat di dalam itu dia bisa bilang gitu kayak kamu tuh gak mengizinkan untuk menikah, tapi gue akhirnya adalah menikah. Gue cuma berarti saya gue menemukan sesuatu yang saya mengenai dia, even dia gak les dia sampai tahun orang yang menikah puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun dan dia nggak punya anak, ya memang Allah tidak mentakdirkan dia punya anak. Karena bilang, ya karena lu nggak berusaha juga cari jodoh. Banyak orang yang nggak berusaha cari jodoh juga. Ini orang sudah hidup, kita aja bisa kawin nih, kita jadi kawin. Itu orang. Habib Jafar emang belum nikah. Nikah aja tuh. Nggak tahu gitu. Ini capek loh. Dia kan kalau sudah dia beliin Asila Maisa coy. Mau Ramzi kan ya. Setelah gue memikirkan, jadi gini, gue tuh benar-benar memikirkan akan kematiannya. Jadi bagaimana karir yang gue bangun setelah gue gak ada itu jadi apa? Ya kan, jadi gue tuh amat sangat, gue tuh memikirkan legacy itu dari gue belum jadi apa-apa. Udah sejam. 35 menit. Jadi dari 10 tahun yang lalu tuh udah gue persiapan. Ini nggak ganti apa? Contohnya aku bikin karena yang gue pelajari adalah dari cerita yang aku bisa sharing ini kayak penyanyi orang yang berada lagunya tetap ada itu bisa didengar
meninggal, tinggal nama dong gitu. Kalian apa ini bisa Oh, dia tuh mau meninggal tuh semuanya tuh udah dibayar gitu loh kalau Iya, jadi dia nggak mau tinggal lama. iya Padahal dia mau pas dia meninggal ada yang bisa ngerawat dia gitu loh. asli keluarganya jadi tenang nggak mikirin apa-apa kan. Iya nggak mikirin utang. Ini berapa ya? Tapi sebenarnya juga pernah bisa mengisi kekosongan di dalam hati lu terus ketika kemarin itu kosong banget dan kosong dan gue terus mencari gimana sih caranya mencari kekosongan itu. Makanya lu dari dulu takut sepi, takut sendiri. Tapi di saat kemarin pada berhaji ternyata Kalau dari ngomong kedengeran dia. Kedengeran. kalau dibantuin sama Ruben, lu gak dibantuin sama siapa? Gimana sih yang iya gak sih? Jadi kita balik lagi mau kita nanti di akhir kita masing-masing. Jadi kekhawatiran gue, ketakutan kita sendiri. Takut sendiri itu dari luar tuh ternyata itu ada ketakutan aja, ternyata kita pas sendiri tuh. Benar-benar kita dapetin siapa diri kita sendiri gitu. Jadi makanya kita sholat juga buat kita bersedekah buat kita, itu kan jadi kayak mungkin karena gue public figure ya, gue terbiasa mengupdate apa yang gue lakukan kecuali di saat kita ingin bersedekah, di saat kita ingin Besok aku harus kasih HP ke RT. ceritain aja ke orang. Jadi siapa tahu orang lain juga dapat inspirasi dari situ gitu. Kayak ini sih juga barusan sebenarnya aku bilang juga gitu ini cerita hidup gue ini banyak netizen bilang jadi macam jangan jadi klien dulu sebelum ini ya jadi klien kayak gini ya. Body language itu kan bukan yang dibuat dari lahir tapi begini iya kan tapi kayak misalnya contoh aku harus pakai makeup pakai eyeshadow waktu ada di Supermama waktu ada di mana itu kan I have to do that. Pada zaman itu gak ada social media. Kau harus tetap mempertahankan kita semua. Iya kan? Tapi kalau mau udah kayak ya ngapain lagi ngapain lagi stres. Kalau 2001 tuh gue pakai stres MC kurang 70 juta men di Surabaya. Setiap weekend cuma satu besok. Nah, ada Milas. Dia berubah total kan. Ini udah 40 menit. Dia berubah total. Dia kan dulu kayak cewek Melayu. Tapi dia dulu mau YouTube kan ini.
Dapatnya Kalau kita nggak bercerita pada Allah, Enggak, itu kan waktu masih dia mau siapa lagi? Mama bisa berkata ini Kita seperti apa? Kita yang orang bilang ya, mau bentuk kita seperti apa? Maka bisa ditelepon. Bisa kita apapun, mau seberapa sih kita apapun. Kalau menurut gue sih nggak perlu dengerin orang, tutup kuping kita, Di pelajaran telinga kita semuanya. Cerita aja tetap sama Allah. baca apa? Mau Allah denger atau enggak, pasti Allah denger. Karena daripada jadi pelarian, Bisa bilang Putra buat es krim. ya kan? Karena misalnya Bilangin lah, cepetan ke Putri es krim. gimana gitu pasti kan Tolong siapa? banyak pelariannya. Pelarian apa maksudnya? Oh, secepat. Misalnya lu jadi misalnya lu jadi gay atau lu jadi misalnya lu berada atau lu jadi waria, lu bingung lu mau sholat mau gaya pakai apa, pakai sarung, pakai apa, karena pergaulan lu diledekin, agama lu juga semakin tipis, lu mau sholat Jumat juga bingung. Ya menurut gue yang sholat aja. Bias banget. Gak mau Terus dia orang punya bahasa apa? Ini kita Mau lu aja. kita nah, bahasa hati itu bahasa apa? Ya, kita mungkin bisa bohong ya, tapi bahasa hati itu menurut nggak pernah bisa bohong. Ya sih, makanya kalau ada orang ngomong dari hati gitu, tapi balik lagi itu semua tuh proses ini. Jadi orang itu bisa bergerak, turning point itu tanpa proses, kita nggak bisa kita paksain. Jadi kayak gimana tuh kita nggak bisa. Bahkan deh, maksudnya nggak usah naik haji atau bahkan ke Mekah gitu ya, untuk sholat aja di sama ya. Ketika jangan berpikir orang-orang di sekitar, kau sih jangan berpikir, yang penting mau sholat dulu aja, ngobrol dulu sama Tuhan, ya kan Tuhan yang tahu hati, ya kan betul sebenarnya Tuhan yang suka. Dia ada kayak orang sendiri yang orang yang salah. Masih katanya kalau udah valid baru ya kan masih katanya jangan nakut-nakutin terus kenapa justru dirawat semakin kita nakut-nakutin Yang percaya sama Allah yang misalnya anak jangan begitu anak jangan lama-lama tadi nyuri-nyuri kenapa sih kamu jangan ya kan kalau orang Indonesia kan jangan kotor apaan sih kenapa sih kotor harus kotor kan kalau gue sih kita tuh mencari spiritual kita tuh memang harus dari diri kita sih makanya kalau kita tuh harus cari satu pertemanan juga yang cari satu pertemanan juga yang sehat. Wih, apa tuh? Kaya main sama orang Ih, ampun. Oh, itu apa Pak? Wajar dikit, Pak. You Oh iya. and me and Pak, udah Pak, kita mau nonton. Gue mau ikut nonton, Pak. Botak dia. Dia kan habis dari Ka'bah gimana sih? Habis haji ya? Dia habis haji. Kalau habis haji itu pasti botak, coy.
dikit-dikit takut-takut Tuhan. Jadi fungsinya Edric takut-takut Tuhan itu sendiri. Jadi kayak jadi kita bisa nih apa sih? Jadi kayak Lagi aja terus Kak. jadi agama Ya Allah serem banget ketawa. jadi ada takut apa namanya monitoring 24 jam. Iya kan? Jadi kayak hidup tuh sekarang jadi kayak ada sekarang contoh Nadia. Oke. Gue ada buka. Iya, dia mau jadi ateis. Siapa? Oh, dia punya agama gitu kan? Iya, dia cocok buat dia. Nyari spirit Islam cocok Islam. kita mungkin sini Surabaya. Kami juga ekologis. Apa kabar? Udah nonton deh. Sore lah itu isi dia. Sama orang-orang yang dikelilingi sama orang-orang yang amazing. Kita ada arah di saat kita contoh mengarah di saat ini kita coba Itu dia yang Aku butuh air apaan sih? Habis lagi orang masih menit lagi.
tapi kalau masih atau macam itu sebelum ada Hendrik. Oh, oke. Oh, cuma Oke. Iklan tuh iklan. Ini aku bantuin buat cabutin korek. Koreknya udah mulai benana gitu. sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya. Ya Allah. Ternyata pas Iya sih sudah Dira. Sini lah. Agak. Ada. Diam dulu. Gak ada. Dia di dalam. Parkir dulu, parkir lah. Kalau lapan sih lo sobat lah, bener gitu kalau dia tuh kayak diem cowok, lihat dulu cowok. Mau sih lagi. Ini dia sih bikin bangun kesini. Oh, dia bangun di itunya di masjidnya dia sendiri. Yang udah dibangun. Sampai putih. Iya. Samping itu. Oh iya, samping dia. kalau kita lagi ibadah jorok apa di sini dikasih orang juga Halal. aku bilangin ini dari selalu ya Iya. Ini udah bernana. mending beda sih daripada binatang karena kembali jangan dilihatin makanya jangan dilihatin kalau puasa lama cuy lama karena kita kan menunggu apa sih kalau maghrib tuh lama kalau pas puasa Oh my god. Alhamdulillah ya Allah. Pada tahu. Iklan jadi ya. Dan lu tahu yang berarti lu dikit lah. Nanti kan dijelasin bukan dari pelajaran ya. Jadi pelajaran yang kami ya. Darahnya keluar. Gue pecah
lanjut lagi ya. Jauh banget sih. Oh, iklan tuh Des. Iklan. Iklan brand YouTube. Skip. Lewat ya ampun berdarah banget. Skip. Udah. Jangan dilihat aja. Tapi kelihatan banget sih. Oh, ini kalau gimana? Oh, dia punya restoran juga ya? Iya, restoran Maigun ya? Iya, tadi di Maigun. Di Maigun. Lagi dia desainer cuy. Mantap banget dia desainer. Apalagi desainernya tuh bajunya tuh mahal. Halo Nana. Ih, dia nak. Oh, iya banget. Bahkan semua brand tuh kayak udah dibeli sama Maigun lah dia. Maigun. Haji. Dia paling sering beli Hermes. Iya sumpah. Itu mahal ya. Mahal Dira. Lebih dari 50 juta. Di satu rumah nggak sih itu bisa? Ya bisa lah. Ditaruh di lemari-lemari. Iya coba enak gitu. Anak orang aja dibeli ya gede. Apalagi anaknya sendiri ya. Tadi mau punya anak. Enggak misalkan kalau ada nikah nih dia punya anak. Kan lihat durasinya dia udah 43 tahun kan. Maigun. Oh my god. Aw. Sakit. Nel. Beli. Kulit-kulit tarik. Ya populer. Kerja dia berusaha. Jorok. Jadi semua mega bintang ini cuy. Maigun. Apa nih? Bilang apa nih? Oh, ini nasi kulit Maigun nih. Oh ini itu. Yang words gitu mas ya. Itu yang jadi beauty. Oh, namanya. Jadi di acara dangdut. Jadi kulit yang model kayak Mau sama siapa? Aduh, sakit. Amai. Mai pulang nggak, Mai? Ya, waktunya beristirahat sampai sih 1 jam dulu. Elsa. Bukan cuy, itu emang kayak gitu di sebuah YouTube. Bisa udah katanya materi cepet. 2 kali speed banjir. Ya, kalau baru balik. Jangan pulang dulu kalau belum bisa pulang. Udah,
Bener. Tadi apa? Dengerin dong makanya. Ngapain deh? Jadi matiin. Aman. Sejam nih Ti. Ini pengganggu. Maigun ya. Udah beneran Maigun. Oh Maigun, bener Maigun. Iya bener Maigun, bener. Maigun bagi tas. 6 menit lagi. Bener Maigun, bener. Asik banget tuh Maigun. Ini kayaknya ada pelajaran praktiknya di sini. Ada kesimpulannya coy. Iya. Bener banget. Keren banget sih Kak Ivan. Benar. Terima oleh cinta ya Tuhan. Keren banget gak sih teman-teman? Merinding gitu. Bener Pak Cok. Diem lah. Parah, bener banget. Yes, bener. Ngaji. Dulu kita ngaji ya, Kon. Dulu gue pernah diajarin ngaji sama Ivan. Nih, tadi Pak udah masuk selesai, Pak. Bener banget Maigun. Oh, maaf menyelesaikan semuanya. Ya Pak, bener Pak. Maigun keren banget Pak. Maigun. Bener banget ketawa. Iya benar. Siap Maigun. Bentar Maigun. Oh iya Maigun. Halo Mama Lulu. Ini nih. Setiap orang punya cara. Gimana orang caranya? Setiap orang punya cara. Kan beda-beda. Orang punya cara untuk mencari Tuhan. Maigun. Iya. Spirit Maigun datang dari diri elu. Benar. Gila keren banget cuy. Kan masuk otak gue nih. Sekarang saya udah paham. Paham. Bener Maigun. Tidak ada kata terlambat. Iya benar. Kata-kata hari ini tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Kelas. Sabar. Bener Maigun, bener. Benar.
Bener Haura. sedang kalian Munduran dong, Mbak. Gak kedengeran. merasa tidak ada jalan keluarnya. Melakukan manusia itu tidak selamanya membantu. Bener Maigun. Keren sih. Cuak. Bener banget. Murti bener banget. Bener banget. Oh iya, bener banget. Bener banget. Bener banget. Ini kita balik ke terakhir. Oke, bye bye Mama Igun.